Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kegiatan PJJ kita akan membahas tentang navigasi hewan dan produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan. Setelah nanti anak-anak melihat video ini, anak-anak bisa mengerjakan ulangan pada soal yang ada di penilaian spensako.id. Pemanfaatan medan magnet dalam migrasi hewan, diantaranya kita lihat pada migrasi burung, migrasi salmon, migrasi penyu, migrasi lobster duri, dan magnet dalam tubuh bakteri. Anak-anak, biomagnetisme adalah penggunaan magnet dan sifat kemagnetan di dalam tubuh hewan atau manusia, dikenal sebagai biomagnetisme. Sedangkan magnet juga ada di dalam tubuh makhluk hidup yang digunakan sebagai alat navigasi. Lobster duri, bakteri, merpati, elang, salmon, penyu laut memanfaatkan prinsip medan magnet bumi untuk navigasi, menghindari predator, dan untuk mencari mangsa. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa browsing atau bisa baca di buku paket atau di buku Intan. Kita lanjutkan. Magnet di dalam tubuh bakteri. Kita kenal adanya magnetosom. Apa itu magnetosom? Adalah organel pada tubuh bakteri yang digunakan untuk mendeteksi medan magnet. Kemudian magnetosom itu tersusun atas senyawa magnetid, yaitu Fe3O4 atau Fe3S4. Kemudian ada istilah MTB, magnetotatik bakteria, yaitu kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi memanfaatkan medan magnet. Selanjutnya kita lanjutkan materi yang kedua tentang produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan. Di antaranya adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging, kemudian kereta maglev singkatan dari magnetically levitated. Kemudian yang ketiga, pembangkit listrik tenaga nuklir, atau kita menyingkatnya biasanya adalah PLTN. Nah, untuk MRI alatnya seperti ini. Orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki 5.000 kali lipat lebih kuatnya dari medan magnet bumi. Nah, medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Saat arahnya sejajar, nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Teknik tersebut jauh lebih aman dibandingkan dengan ronsen atau sinar X. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor. MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia, misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang, panas, atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Yang kedua adalah kereta maglev. Bentuknya seperti ini, anak-anak bisa kalian lihat. Kereta api levitasi magnetik adalah jenis kereta api yang mengambang secara magnetik, dijalankan kurang lebih 10
mm di atas relnya. Jadi kereta itu tidak menempel. Jadi rel dan kereta itu tidak menempel, seperti mengambang pada saat berjalan, sehingga kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam dan tidak akan terjatuh dan tergelincir. Kenapa? Karena disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti di Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara Eropa. Di Jepang, kereta ini cukup terkenal dengan nama Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Kerja pembangkit listrik konvensional yang kita amati, misalnya pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara, yaitu pada PLTU, air dipanaskan menggunakan bahan bakar batu bara hingga menguap. Nah, uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin, yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, untuk mengurangi jumlah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang juga dapat mencemari lingkungan akibat dari pembakaran misalnya seperti batu bara tadi, akan menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Maka untuk PLTN, panas yang diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom atau kita menyebutnya fisi dalam suatu reaktor nuklir. Jadi nanti akan kita bahas di bab selanjutnya ya tentang pembelahan inti. Jadi inti yang terbelah itu menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, energi itu menghasilkan panas yang mampu mencapai 1,5 juta derajat Celcius, sehingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan energi panasnya. Nah, agar partikel panas tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Anak-anak, sekian untuk tambahan penjelasan materi tentang kemagnetan. Kalian bisa mengerjakan penilaian ulangan hari ini di spensako.id. Hati-hati dan teliti dalam mengerjakan. Semoga anak-anak mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.